Kita seringkali menginginkan hal-hal hebat terjadi dalam hidup kita. Padahal menjadi sederhana pun tidak apa-apa. Gunung dan hutan mengajarkan untuk berbahagia meski yang kita punya apa adanya dan serba terbatas. Wah, mendadak hujan padahal sudah masuk musim kemarau. Tapi namanya hutan, kita tidak pernah bisa menduga apa yang bisa terjadi di dalamnya. Apalagi hutan-hutan basah seperti ini, rainforest disebutnya. Kalau memang musim cerah pun bisa-bisa hujan di dalamnya. Dan musim hujan tahu-tahu cerah di dalamnya. Betul. Ya, mau bagaimana lagi? Kita jalani saja. Hujan kian deras, trek yang penuh lumpur menjadikannya berbahaya. Beberapa kali kami mesti melewati jalur di sisi jurang. Salah melangkah sedikit saja, maut akibatnya. Karena tujuan kami lembahan dan jalannya menurun, ini menjadikan segalanya lebih sulit lagi. Ada momentum di mana otot betis kanan saya kesleo. Saya sempat terdiam beberapa detik, berharap bisa mengembalikan posisi otot yang melintir. Kenapa? Keceklek. Keceklek. Tunggu, duduk dulu. Syukurlah bisa sejauh ini. Meski setelahnya betis terasa nyut-nyutan. Kami terus berjalan dan berjalan. Saat melewati jembatan harus ekstra hati-hati. Teledor bisa tergelincir. Hujan yang mengamuk perlahan jadi biasa saja. Ada, tapi biasa saja. Kami melalui jalan lebar berlumpur yang cukup besar. Disinilah markas pacet yang sebenarnya. Lintah pacet sebesar-besar kelingking mulai menampakkan wujudnya. Makin lama terbiasa. Yang masih menyebalkan sisa gigitannya bisa gatal sampai berhari-hari. Jalan turun menyakiti lutut. Curam, tapi bukan kontur tangga. Ini pohon meranti juga. Iya. Itu kalau kata Ramidi tadi nama jenisnya, orang sini bilang meranti angin. Meranti angi. Angin atau angin? Ang. Buang. Bunga. Oh. Kami kemudian tiba di sebuah sungai. Hujan menjadikannya meluap dan berbahaya untuk dilalui. Ini sungai apa nih, Bang? Sungai Atawi. Atawi. Nah, ini infonya kan kalau lagi nggak hujan bisa dilewati. Ya. Air keruh menyebabkan yang bisa dipijak dan tidak bisa dipijak tidak lagi bisa dibedakan. Gimana, Bung, sejauh ini perjalanan hujannya? Wow, sangat mengundang AdSense. Dari sini jalur sedikit landai. Langit semakin gelap, tapi kami tidak juga sampai destinasi hari ini, pos 2. Sulit untuk fokus dalam situasi seperti ini. Sebagian pikiran dipakai untuk menjaga langkah tidak menyentuh mara bahaya. Sebagian pikiran dipakai untuk mengatur ritme dan napas agar tidak cepat lelah. Sebagian pikiran lagi dipakai untuk menentukan mana angle yang cocok untuk merekam video. Furki pernah bilang, ketika kita mendaki dan harus dibarengi membuat konten, rasa capeknya double. Bang, ini sungai apa namanya, Bang? Ini namanya Sungai Alai. 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 Artinya apa Alai? Alai itu dulu Sungai Alai itu ya Alai. Oh, emang namanya Alai. Alai. Makanya dulu tuh warga masyarakat itu yang ada di Kyoto di Pangiki itu namanya biasanya di Sungai Alai ini yang titik kumpulnya dulu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi pindah ke
Hiu. Jalan, Ya, kita jalan. jadi dinamakan Alai itu kan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Batang Alai. Oh, gitu. Ya. Nah ini muaranya nanti ke bendungan yang kemarin kita lewat. Ya. Sudah hampir maghrib tatkala kami tiba di pos 2. Rasanya menyenangkan sekali melihat saung besar. Ini menjadi semacam bonus. Ternyata malam ini kami tidak perlu membangun tenda. Oke, akhirnya kita udah nyampe di pos 2. Dan di sini ada 2 kawan. Ya kita cek, kita recokin karena males bikin tenda, kita akan stay di sini malam ini, Pur. Oke nggak? Oke. Ini ada abang siapa nih? Dayat sama Hasbi. Dayat sama Hasbi. kalian pacaran? Aduh, kurang lebih. Enggak, soalnya berdua terus kayaknya. Dayat sama Hasbi dari mana? Dari Tanjung berapa ya? Saya kira dari keluarga baik-baik Pur. Masya Allah. Atau dari tadi. Majapahit. Oh, udah gede pasarnya ya? Iya. Wow, coba coba. Wah. Ini teman-teman. Pacetnya. Udah hampir kayak gini. Udah besar ini. Udah bisa bikin KTP kayaknya. Be free. Belakangan ini gue sadarin, Pur. Apa tuh? Ternyata kebahagiaan sejati di sebuah gunung nih, mungkin kawan-kawan udah sering naik. Kebahagiaan sejati itu tidak didapatkan ketika kita ke puncak ya, Pur, ya. Tapi ketika kita udah capek, udah basah kuyup karena hujan atau karena keringat, terus ngelihat pos di depan mata, terus kita bisa beristirahat setelah perjalanan yang melelahkan. Ganti baju kering. Ganti baju kering, terus bisa makan, bisa berleha-leha, buka sepatu aja kerasa nikmat banget ya, Pur. Betul, betul. Sebenarnya ketika makin lama makin gue sadarin ke puncak itu bukan perasaan bahagia yang didapetin, Pur, tapi plong, lega bahwa kita sudah menyelesaikan tugas. Betul, betul. Bener gak? Betul. Tapi kebahagiaan sejati menurut gue adalah ketika kita sudah menyelesaikan tugas harian dan tiba di pos yang kita dambakan. Mungkin kawan-kawan ada yang berbeda pendapat? Tulis di kolom komentar YouTuber lain. Oh, I've heard every tale, every love song out there about the Pur, Ya, lagi ngapain, Pur? lagi video call. Video call. Videoin orang motong kol. Saya dan tim bersih-bersih, kemudian masak makan malam. Bayangkan, setelah didera hujan bisa mengganti pakaian basah dengan pakaian kering menjadi hal sederhana yang patut disyukuri. Benar-benar nyaman. Eits, tapi jangan senang dulu. Berada di saung terbuka di tengah hutan bukan berarti memiliki kenyamanan yang hakiki. Pacet masih mengiringi kami. Saya mah di jalan nggak kena. Giliran di sini kena. Yang lebih parah, kalajengking turut menghampiri. Iya, tidak salah dengar. Kalajengking. Astaga, bayangkan kalau salah seorang dari kami panik. Kemudian sang kalajengking menusukkan racunnya. Di tengah hutan seperti ini bisa berabe. Mati lo kalau jengking tuh. Bentuk baru kan? Dia. Ada sapu. Apa tadi? Jangan pakai tisu dong. Kata awas. Jangan di ini dulu. Jangan. Tenang ya. Woi. Ini langka nih yang wih kacau. Rusuh. Gabut nih. Ini sudah ada. Jangan. Iya, capek itu. Masuknya gitu. Kacau. Pak. Lempar. Belum. Kita tuh. Ke sini adanya. Lampu. Nah.
Jangan gitu, Bro. Bawa kemana? Kacau nih. Kasih garam. Iyalah. Terakhir itu tadi. Iya, nggak keluar itu. Tadi jelas tadi. Makin terisi dia gitu kan. Iya nih, aja. Ada. Ada. Jauh. Tolong sandalnya. Merdeka. Happy birthday to you. Gimana Bro? Kok jadi gue pengen pakai tenda aja? Serem banget ya. Itu jadi lubang-lubang nanti datang ular. Untung saja segala yang ditakutkan tidak terjadi. Oh ya, saat malam berubah prima, satu gerombolan keluarga datang menghampiri pos 2. Mereka adalah orang-orang yang akan pulang menuju kampungnya, tapi kemalaman. Mereka harus menempuh perjalanan jauh setiap kali hendak membeli sesuatu. Dipikir-pikir, warung di pos 1 pun begitu. Butuh perjuangan setiap kali akan membeli stok dagangan. Luar biasa, membayangkannya saja tidak mampu. Selepas makan malam, kami pun tertidur. Saya sendiri tidak bisa pulas. Jam 2 pagi, keluarga tersebut beranjak pergi. Suara sang bayi berhasil membangunkan saya. Butuh beberapa jam hingga akhirnya bisa tidur lagi. I live in color, no more gray. When love comes my Pagi kembali datang. Baru saja membuka mata, hujan lagi-lagi menyapa. Baru akan jalan, sudah kembali dilemahkan. Hujan tidak kunjung selesai. Kami terpaksa melangkah menembusnya. Simaksi singkatan apa Simaksi? Surat izin mendaki. Surat izin menjelajah. Surat izin mendaki. Gue tahunya surat izin mendaki. Mana ada? Oh enggak. Ada. Simaksi apa Pak? Simaksi. 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 Surat izin. Menjelajah. Simak. Masuk kawasan ini. Ya. Surat izin masuk kawasan konservasi. Masuk kawasan industri. Industri konten. Kalau Pok Darwis. Nggak tahu. Wisnya wisata. Wisnya ya wis. Wisnya wisata. Darnya Dharma. Darnya dar. Program kerja daerah wisata. Salah, kelompok sadar wisata. Ini kita kan dari camp Sungai Karu. Bisa kita lihat menuju pos 3. Rawan semua. Itu rawan apa tuh? Berbahaya, daerah rawan ini. Maksudnya longsor atau hewan? Mungkin longsor atau pokoknya atau mungkin jalurnya terjal, nanti mungkin bisa kita lihat ya. Dari sini yang paling panjang. Berarti saya pikir kalau dilihat dari Kita hari ini ke pos 4 ya? dari kontur gunungnya, sepertinya ini yang paling curam Pur. Ya kan? Iya. Makanya disebut rawan di sini. Baru kesini memanjang. DPL-nya berapa tuh? MDPL-nya di sini sekitar 1.600-an, 1.600 berapa nih? 50 Sekarang di 550, berarti kita atau di akan naik 575. Berarti kita naik sekitar 1.200-an. 1.100-an. lumayan ya. 1 kilo vertikal. Jas hujan selalu menjadi hal menyebalkan dalam perjalanan. Dipakai, tubuh kepanasan. Dilepas, tubuh kehujanan. Adeh. Tidak seperti trek kemarin yang menukik, kali ini bebatuan terjal menantang langkah kami. Licinnya jalur menjadi faktor penghambat yang lain. Wah, hebat sekali Gunung Halau-Halau ini. Dari awal sampai sekarang, kami sudah disuguhkan beragam variasi jalur. Hujan menjelma gerimis, saya sudah bisa lebih fokus lagi. Jalur terjal dengan jurang di sisi-sisinya mampu kami lewati. Vegetasi lebat menjadikan ruang bernapas begitu sempit. Hutan Kalimantan sehijau ini.
Alangkah sayangnya jika pepohonan harus mati demi kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke kawan-kawan, kita tadi berangkat dari jam 10:15 dari pos 2. Terus lumayan juga, treknya cukup terjal dan hujannya tidak berhenti-berhenti, tapi masih diupayakan. Kalau tadi melihat dari perkiraan itu sekitar 10 jam kalau tertera di papan. Iya, Itu kalau jalan biasa. Kalau merekam mungkin 10 jam juga tapi nggak nyampe puncak. Oh, Ke iya. pos 4 Pos 4, oke. mungkin. Jadi estimasi jam 8 malam lah kita nyampe. Bapak, saya lihat kan ngerekam terus. Itu biasanya nanti hasil rekamannya itu ditampilkan di mana atau dikasihkan siapa, atau hanya untuk koleksi pribadi Bapak aja? Ya, sebagian untuk koleksi, sebagian juga untuk dipublikasikan. Tapi tujuannya hanya sekedar dokumentasi gitu ya. Dokumentasi. Biar orang lain tahu bahwa istilahnya di sini juga mempunyai alam yang bagus. Apalagi ini kan hutan hujan tropis. Betul. Sebagai salah satu paru-paru dunia. Betul. Jadi ini yang perlu kita lindungi. Makanya kita juga suka ke sini karena apa? Kita juga memberitahukan ke orang lain dengan publikasi kita biar orang tahu bahwa kita punya alam yang sekarang masih asri, dan betul. perlu dijaga. Perlu dilestarikan. Iya. Betul. Kami tiba juga di pos 3. Karena sudah siang, saya dan tim memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu sebelum melanjutkan langkah. Nih. Oh ini yang daun nih. Hijau tuh. Ini banyak tau di dalam, Bung. Hijau tuh. Iya. Lihat di dalam, lihat di dalam ada yang panjang. Coba enggak. Ada belakang. Be free. Udah kenyang. Coba cabut gak? Cabut. Iya. Ternyata dari pos 3 ke pos 4 ini cukup panjang. Kalau berhenti-berhenti untuk merekam seperti kita memakan waktu 5 jam. Mungkin 5 jam. Jadi kalau misalkan sekarang saya sudah jam 1, mungkin jam 6 nyampe sana. Jadi kita usahakan sekali jalan saja, sisanya lanjut lagi gas tanpa banyak berhenti. Setelah perut terisi, kami kembali berjalan. Tidak seperti sebelumnya, jarak dari pos 3 ke pos 4 akan lebih panjang, tapi lebih landai. Trek tanah menghiasi mayoritas jalur, meski sesekali berganti menjadi bebatuan. Coba bahan perbandingannya, telunjuk coba. Julurkan. Gini, ada seekor lintah. Cacing. Kok banyak banget Pak? Dari mana tuh? Dari sini semua. Iya. Kok bisa banyak gini? Banyak. Di habitatnya sih. Wow, banyak di kaki. Gesti aja itu.